Hai guys, apa kabar? Kali ini kita akan berbicara tentang peer-to-peer lending. Kalian sudah pernah dengar istilah ini, P2P lending atau peer-to-peer lending. Nah, di sini kita akan jelaskan ya, Techen akan menjelaskan apa isu tentang peer-to-peer lending. So, simak videonya ya, biar kalian tahu tentang peer-to-peer lending. Yo guys, balik lagi di Channel bersama saya Thea. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Thea alami, kalian boleh tahu. Apa yang Thea tahu, kalian harus tahu. So guys, pada kesempatan kali ini ya, kita akan belajar lagi ya. Belajar lagi tentang edukasi mengenai investasi, yaitu peer-to-peer lending atau P2P ya. Kalau singkatnya P2P gitu. Kalau biasa ditulis P2P lending, yang disebut dengan peer-to-peer lending. Apa sih itu peer-to-peer lending? So jangan mana-mana, dukung terus channel ini untuk perkembangannya tentunya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info terupdate dari Thea Channel. So jangan mana-mana, stay tune. Senang rasanya berjumpa lagi dengan kalian guys. Seperti biasa, Thea Channel, channel informasi dan edukasi kembali datang menyapa kalian. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan rezeki, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa tentunya. So guys, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar ya. Kita belajar tentang P2P lending. Mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah pernah tahu tentang peer-to-peer lending, tapi buat kali ini, buat kalian yang baru tahu ataupun yang belum tahu tentang peer-to-peer lending, nah kita akan bahas apa sih itu peer lending. Dan jangan lupa guys, di akhir video ini akan ada promosi beberapa channel baru yang mungkin bisa membuat kalian tertarik tentang channel-channel tersebut ya. Jadi jangan lewatkan promosi channel-channel terbaru itu di akhir video ini. So guys, kita langsung saja kita bahas tentang peer-to-peer lending. Oke guys, sebelum kita membahas jauh tentang peer-to-peer lending, kita harus mengenal istilah dari lending itu sendiri. Lending itu apa sih? Arti dari kata lending itu. Lending adalah ya, lending itu artinya menyalurkan dana guys. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Jadi lending itu meminjamkan dana itu ya, atau menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang khususnya dikenal dengan nama fasilitas kredit. Jadi kan kalau misalkan sama seperti bahasa Inggris ya, ada borrow, ada lending. Borrow itu meminjam, borrower itu peminjam, sedangkan lending atau meminjamkan, dan lender itu adalah peminjam. Jadi sebetulnya ini ada kaitan dengan pinjam meminjam. Jadi peer-to-peer lending itu apa? Nah, peer-to-peer lending itu apa? Peer-to-peer lending adalah metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis. Sebaliknya, mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Intinya peer-to-peer lending ini akan menghubungkan pemberi pinjaman atau pendana dengan peminjam secara online. Jadi sebetulnya sih metode peer-to-peer lending ini sudah ada sejak lama guys ya. Jadi istilahnya kan ini minjam meminjam. Jadi ada istilahnya kan orang yang meminjam dan ada juga orang yang meminta pinjaman ya. Nah, hanya saja karena sekarang itu kan basicnya semua itu sudah kebanyakan kita berbasis online. Jadi maka muncullah peer-to-peer ini, disebut peer-to-peer lending ini karena ini berbasis online. Jadi platformnya itu berbasis, banyak sekali platform yang menyediakan jasa peer-to-peer lending ini ya. Dan platform semua ini kan online ya. Jadi peer-to-peer lending itu disebut peer-to-peer lending, mungkin bahasa kerennya kalau bahasa zaman dulunya atau bahasa umumnya sih pinjam meminjam ya. Pinjam meminjam itu bahasa awamnya ya, tapi bahasa kerennya adalah peer-to-peer lending. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerja peer-to-peer lending ini? Nah, cara kerja peer-to-peer lending ini guys, melalui peer-to-peer lending ini peminjam dan pendana bertemu agar terjadi interaksi pinjam meminjam secara online guys ya. Nah, karena ada dua pihak, cara kerjanya bisa dilihat dari sisi lender maupun borrower. Bagi borrower, P2P lending merupakan media alternatif pemberi pinjaman. Jadi caranya ya begitulah, si peminjam cari orang yang bisa meminjamkan, dan orang yang punya dana, yaitu pendana, dia mencari orang yang ingin meminjam ya melalui platform online tersebut yang tadi ya. Nah, kemudian
Kita lihat lagi keuntungan ya. Peer-to-peer lending ada investasi yang menguntungkan bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman bisa mendapatkan nilai suku bunga yang lebih signifikan, namun diperlukan beberapa waktu sebelum investor bisa merasakan keuntungan yang besar. Jadi ini P2P lending ini dia dapat untungnya itu dari suku bunga ya, suku bunga yang didapatkan setelah dia meminjamkan, dan ini butuh waktu karena kan namanya kita meminjamkan itu kan ada jangka waktu sekitar apa ya, ada yang per tahun, ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang 2 tahun, tapi paling lama biasanya kalau online ini biasanya paling lama 1 tahun sih ya. Kemudian oh ya, untuk P2P lending ini banyak sih macamnya ya. Sekarang tuh banyak sekali platformnya, ada di Play Store bahkan ya untuk para pemegang Android ataupun di iOS ya. Jadi banyak sekali yang bisa diunduh atau diinstal di di media atau di aplikasi-aplikasi online lah ya. Cuman kalian harus tahu bahwa P2P lending ini seperti, kalau kasarnya sekarang sih banyaknya pinjaman online. Cuma bedanya apa peer-to-peer lending dengan pinjaman online? Kalau pinjaman online itu bunganya benar-benar mencekik ya. Pinjaman online itu bunganya benar-benar mencekik karena bunganya benar-benar tinggi, dan tidak semua pinjaman online itu dilindungi oleh atau diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan P2P lending yang terdaftar di OJK harusnya ya, ini istilahnya suku bunganya lebih make sense. Dan kenapa ini bisa apa istilahnya P2P ini biasanya nih P2P lending itu kebanyakan memakai agunan ya, ada anggunannya. Jadi ada sesuatu yang bisa dijaminkan untuk si pemberi dana, dan ada pula yang suku bunga yang didapatkan oleh si peminjam itu tidak setinggi pinjaman online. Jadi istilahnya apa ya, nggak mencekik gitu ya. Jadi masih make sense lah, masih masuk akal. Dan P2P ini banyak sekali macamnya. Ada beberapa yang nggak pakai barang anggunan, tapi banyaknya sih pakai anggunan. Nah, biasanya keuntungan yang bisa kalian dapatkan sebagai pendana biasanya bisa mencapai kurang lebih 18% lah per tahunnya ya. Hanya saja di sini ada istilahnya, ini sisinya kepercayaan ya. Kadang yang menjadi resiko dari P2P lending ini adanya gagal bayar. Jadi kalau misalkan kalian sebagai pendana kemudian kalian mendanai si peminjam, mungkin jangka waktunya dalam kurun waktu 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan 1 tahun, tiba-tiba kalau misalkan si borrower atau si peminjam tidak bisa melunasi pinjamannya, maka itu ada yang disebut dengan gagal bayar. Tapi biasanya kalau P2P lending yang diawasi OJK, platformnya sudah bagus, sudah terpercaya, biasanya dia memberikan jaminan sekian persen untuk si pendana, ataupun barang anggunan tersebut bisa ditarik oleh si pendana begitu. Jadi itu sekilas saja tentang P2P lending. Jadi basicnya itu adalah pinjam meminjam sih. Jadi ada suatu platform yang disediakan khusus untuk mempertemukan antara pendana atau pemberi pinjaman dan peminjam, yaitu borrower gitu. Lender ketemu sama borrower. Jadi si peminjam ketemu dengan yang meminjam. Hanya saja di sini P2P lending ini pertama dia menggunakan agunan sehingga bisa lebih terpercaya gitu ya. Bisa buat si peminjam itu dia bisa lebih lebih percaya. Ini sisi kepercayaan sih. Dan untuk bunga pun nggak terlalu besar. Tapi ada beberapa platform, ada beberapa aplikasi yang ini sama sekali sama sekali tidak memberikan anggunan buat si peminjam. Contohnya apa ya? Contohnya ini contoh aja ya. Contohnya seperti aplikasi Aku Laku juga dia menawarkan gitu. Kamu bisa jadi lender ataupun bisa jadi borrower. Cuman untuk melakukan P2P lender ini, atau kalian kalau misalkan ingin berinvestasi sebagai pemberi pinjaman atau pendana, alangkah lebih baiknya atau alangkah lebih bijaknya kalian lihat dulu platformnya seperti apa. Apakah platform itu baik atau tidak, terpercaya atau tidak, dan kemudian jenis platform tersebut customernya seperti apa. Karena kalau misalkan seperti fintech contohnya ya, seperti Aku Laku itu kan kebanyakan itu orang-orang yang butuh uang ya, bukan orang-orang yang punya usaha gitu. Jadi kebanyakan sih kalau misalkan kalian meminjamkan ke orang-orang yang butuh uang, yang sedang kesulitan uang, bukan untuk usaha, biasanya sih resiko gagal bayarnya itu lebih tinggi ya.
risiko gagal bayarnya itu lebih tinggi. Makanya kalau misalkan kalian memilih platform atau aplikasi di mana kalian ingin menjadikan diri kalian atau dana kalian untuk diinvestasikan sebagai peminjam, sebagai pemberi dana, alangkah lebih baiknya kalian cari platform yang ada anggunanya. Jadi kalau misalkan sampai terjadi gagal bayar, kalian pun bisa ambil tuh si barang anggunanya sebagai gantinya dari risiko gagal bayar tersebut gitu. So guys, itulah tadi sekilas mengenai peer-to-peer lending, sekilas pembahasan tentang peer-to-peer lending. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan buat kalian, bisa menambah pengetahuan, bisa menjadi manfaat buat kalian tentunya yang baru terjun ke dunia investasi. Jadi semakin tahu, semakin lebih cerdik dan cerdas lagi ya. Oke guys, kini waktunya buat promosi. Tadi sudah dijanjikan oleh TH Channel kalau misalkan TH Channel di akhir video ini akan mempromosikan beberapa channel-channel baru yang mungkin bisa membuat kalian tertarik dan ingin mengikuti channel dan bahkan ikut menjadi pendukung setia channel mereka ya. Oke, channel-channelnya apa aja sih? Oke, ini kena promosi dari TH Channel, silakan. So buat kalian yang baru datang ke TH Channel, silahkan subscribe channel ini agar bisa menjadi manfaat buat kalian tentunya, dan juga share channel ini ke yang lain agar channel ini juga bisa bermanfaat buat yang lain tentunya. Ingat, TH Channel adalah channel informasi dan edukasi yang selalu memberikan informasi-informasi yang menarik dan edukasi-edukasi yang bermanfaat buat kalian, dan mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa dinikmati oleh orang-orang banyak. Oke guys, so terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan kesehatan, panjang umur, rezeki, dan kebahagiaan selalu berserta dengan kalian semua. Buat kalian yang mau channelnya dipromosikan, kalian bisa baca syarat-syaratnya atau cara-caranya di kolom deskripsi ada ya. Dan jangan lupa juga kita juga punya komunitas YouTuber TH Channel. Misalkan kalian mau bergabung dengan komunitas YouTuber TH Channel, kalian bisa gabung di Facebook dan Telegram komunitas YouTuber TH Channel, dan linknya juga ada di kolom deskripsi. Oke guys, so kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa. See you next video. Bye bye.